Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi atau website situs lain. Sebelumnya, apa sih aplikasi atau website situs lain itu? Situs lain adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan Perpustakaan Kota Jambi untuk memudahkan akses dan peminjaman buku secara online, di mana saja dan kapan saja. Nah, selain itu, pengguna dapat mengakses dan mengunduh buku yang tersedia secara online dalam bentuk e-book. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari aplikasi ataupun website situs lain ini, kemudian bagaimana sih cara menggunakannya? Simak video berikut. Saat Anda membuka aplikasi ataupun website situs lain untuk pertama kali, maka Anda akan dibawa ke halaman beranda awal seperti ini. Nah, di sini terdapat jadwal buka perpustakaan. Anda bisa mengunjungi perpustakaan pada hari dan juga jam-jam berikut ini seperti yang terlihat di layar. Nah, ketika kita sudah masuk untuk pertama kali, kita memiliki hak akses sebagai user, di mana user bisa mengakses semua menu-menu yang terdapat di dalam aplikasi situs lain ini, di mana menu-menu tersebut dapat diakses di bagian navigasi bar di atas. Seperti ini, ada home, about, daftar buku, login, dan juga sign in. Nah, mungkin pertama kali akan saya lihatkan halaman about. Halaman about berisikan tentang informasi seputar situs lain ini. Mungkin dapat saya bacakan. Situs lain adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan Perpustakaan Kota Jambi untuk memudahkan akses dan peminjaman buku secara online, di mana saja dan kapan saja. Apa saja yang bisa dilakukan dengan situs lain? Yang pertama yaitu mengakses buku di mana saja dan kapan saja, kemudian mengakses dan mengunduh buku yang tersedia secara online dalam bentuk e-book, kemudian memesan buku fisik secara online yang menghemat biaya dan waktu dalam mengakses buku offline. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian kita beralih ke halaman home dengan mengeklik tombol home di bagian menu bar di atas. Nah, beginilah tampilan menu home ketika kita masuk sebagai user. Nah, di sini terdapat informasi sebelum mengunduh e-book dan melakukan peminjaman, lakukan login terlebih dahulu. Kemudian ada tutorial pengunduhan, tutorial peminjaman, serta terdapat buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, kemudian apa sih maksud dari informasi ini? Sebelum mengunduh e-book dan melakukan peminjaman, lakukan login terlebih dahulu. Nah, inilah kekurangan jika kita masuk hanya sebagai user, di mana kita tidak dapat melakukan peminjaman ataupun pengunduhan buku. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, untuk login kita cukup menekan tombol login di bagian menu bar di atas. Nah, seperti inilah tampilan halaman login. Kita dapat login dengan Gmail dan juga password jika kita sudah mendaftar tentunya. Nah, jika kita belum mendaftar, kita bisa melakukan pendaftaran di halaman sign in di bagian menu bar di atas, atau kita bisa langsung mengeklik di bagian sini. Belum punya akun member, nah kita klik di sini, maka kita akan dibawa ke halaman sign in. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pendaftaran dengan mengisi form halaman sign in ini. Kemudian dapat kita isikan, mungkin akan saya contohkan. Pertama yaitu nama lengkap. Kita bisa isikan nama lengkap sesuai dengan data pribadi kita. Dan jangan menggunakan data orang lain tentunya. Nah, mungkin di sini saya contohkan dengan nama Andre. Kemudian dengan email yang sama dengan nama. Kemudian kita isikan password. Di sini saya isi 123 saja sebagai contoh. Untuk kata pengaman, disarankan Anda menggunakan kata yang mudah diingat atau Anda dapat mencatatnya. Karena kata pengaman sangat penting kita gunakan nanti jika kita lupa dengan password akun kita. Mungkin dapat kita isikan dengan nama buku terfavorit atau nama hewan peliharaan, nama guru kita atau lain-lain. Nah, mungkin di sini saya akan gunakan nama hewan yaitu kucing sebagai kata pengaman saya. Kemudian alamat saya buat di Jambi. Kemudian nomor handphone.
Nah, jika sudah, kemudian terdapat pertanyaan di sini. Apakah Anda bertempat tinggal di kota Jambi? Jika Anda tidak bertempat tinggal di kota Jambi, Anda tidak dapat melakukan peminjaman dan hanya bisa melakukan pengunduhan. Nah, seperti yang tertera di sini, jika kita tidak bertempat tinggal di kota Jambi, maka kita hanya dapat melakukan pengunduhan e-book. Itu pun jika e-book yang kita inginkan tersedia. Nah, perbedaan dengan user tadi, user tidak dapat melakukan peminjaman ataupun pengunduhan, sedangkan member yang bertempat tinggal di luar kota Jambi dapat melakukan pengunduhan e-book. Sedangkan jika kita bertempat tinggal di kota Jambi, kita dapat melakukan peminjaman dan juga pengunduhan e-book. Selesai, kita klik tombol sign in. Jika konfirmasi password kita tidak sesuai, maka akan diberitahu seperti ini. Maka dapat kita klik OK, kita dapat melakukan pengisian data kembali. Kita buat seperti tadi, yaitu Andre, kemudian andre@gmail.com, passwordnya 123. Kita buat 123. Kemudian kata pengaman, kita gunakan kata kucing seperti tadi. Kemudian alamat kita buat di Jambi. Selanjutnya yaitu nomor handphone. Selanjutnya kita centang di kota Jambi, karena saya bertempat tinggal di kota Jambi. Kemudian kita lakukan sign in. Nah, jika berhasil, maka kita akan dibawa ke halaman login. Kita dapat melakukan login dengan mengisi Gmail dan juga password yang sudah kita daftarkan tadi. Di sini kita masukkan andre@gmail.com dan juga password yang telah kita inputkan di halaman registrasi tadi atau halaman sign in tadi. Selanjutnya kita dapat login. Nah, seperti inilah tampilan halaman home jika kita masuk sebagai member. Terdapat sedikit perbedaan di bagian menu bar di atas. Nah, di sini tidak terdapat tombol sign in dan juga login, namun terdapat tombol profile. Nah, di mana tombol profile terdapat akun dan juga logout. Nah, jika kita sudah masuk sebagai member, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa saja hanya sekedar melihat-lihat buku yang terdapat di perpustakaan, atau Anda bisa melakukan peminjaman serta pengunduhan yang dimana merupakan fungsi dari website Tipus Land ini. Nah, bagaimana melakukan peminjaman dan pengunduhan? Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu menemukan buku yang kita cari. Nah, Anda bisa memilih buku yang Anda inginkan di bagian halaman home. Di sini ada buku Alpro bahasa Arab, bahasa Inggris, atau juga buku-buku lainnya yang bisa Anda pilih sesuai keinginan Anda. Nah, ataupun Anda bisa melihat di bagian daftar buku. Nah, di daftar buku juga terdapat buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan Anda bisa memilih salah satunya. Ataupun Anda bisa mencari dengan mengisi form pencarian buku. Anda bisa mengisi form pencarian ini dengan memasukkan kategori, mungkin bisa dari judul, mungkin ataupun penerbit, ataupun penulis dari buku. Yang pasti masih berkaitan dengan buku yang Anda cari. Mungkin di sini saya masukkan Alpro. Nah, maka yang muncul adalah buku-buku yang sesuai dengan kata kunci yang kita cari tadi, yaitu buku Alpro. Di sini ada buku Alpro dan Pintar Alpro. Nah, kemudian pilih buku yang Anda inginkan. Nah, di sini saya pilih buku Alpro. Nah, jika kita sudah memilih dengan mengklik judulnya, maka kita akan dibawa ke halaman informasi buku. Nah, di sini terdapat informasi berupa judul buku, penerbitan, tahun terbit, pengarang, serta ketersediaan buku secara fisik. Nah, di sini tersedia. Nah, kita dapat langsung melakukan peminjaman ataupun pengunduhan. Yang tadi mungkin sudah saya lihatkan di bagian halaman user tadi. Nah, di sini kita lakukan peminjaman dengan cara mengeklik tombol pinjam. Nah, di sini terdapat konfirmasi peminjaman buku. Mungkin Anda dapat membacanya. Yang pertama, periode peminjaman buku dimulai dari hari pemesanan dan berakhir setelah 7 hari.
Kemudian buku harus dikembalikan sebelum waktu peminjaman habis. Kerusakan dan kehilangan buku yang terjadi selama peminjaman harus dipertanggungjawabkan. Denda keterlambatan pengembalian, kerusakan dan kehilangan buku lebih lanjut akan disampaikan oleh petugas perpustakaan offline saat penjemputan buku. Kemudian penjemputan buku harus dilakukan pada hari pemesanan. Jika tidak, pemesanan dibatalkan dan tidak termasuk dalam riwayat peminjaman atau koleksi. Nah, di sini langsung jika kita setuju, maka kita dapat menekan tombol pinjam, atau jika kita tidak setuju, kita bisa tekan tombol cancel di sini. Nah, karena kita setuju, kita klik tombol pinjam. Nah, peminjaman berhasil dilakukan. Nah, jika peminjaman berhasil dilakukan, maka kita akan dibawa ke halaman koleksi atau riwayat peminjaman buku. Nah, di sini terdapat informasi seputar buku yang kita pinjam dan terdapat awal peminjaman serta jatuh tempo pengembalian dan juga status pengembalian belum dikembalikan. Nah, di sini statusnya belum dikembalikan karena kita belum mengambil buku tersebut. Nah, jika kita sudah tidak memerlukan riwayat-riwayat pinjaman ataupun sudah dikembalikan, kita dapat menghapus di bagian tombol hapus ini. Nah, karena kita masih memerlukan informasi riwayat peminjaman buku ini, maka kita biarkan terlebih dahulu. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Setelah ini, maka yang kita lakukan adalah mengunjungi perpustakaan untuk mengambil buku yang telah kita lakukan peminjaman secara online di sini. Kemudian bagaimana cara melakukan pengunduhan e-book? Nah, pengunduhan e-book hampir sama dengan cara melakukan peminjaman tadi. Kita cukup mencari buku ataupun menemukan buku yang kita inginkan. Kemudian kita klik buku tersebut. Di sini saya pilih Negeri 5 Menara dan ketersediaan buku fisik tersedia. Nah, kita cukup menekan tombol unduh untuk melakukan pengunduhan e-book jika e-book tersebut tersedia. Kemudian, apalagi yang kita dapat lakukan di aplikasi website SIP selain ini? Nah, bagaimana jika kita lupa password? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama kali klik tombol login. Kemudian, di sini terdapat tombol lupa password. Anda tinggal menekan tombol lupa password ini. Dan kemudian Anda akan dibawa ke halaman lupa password. Nah, di sini silakan isi dengan akun yang Anda lupa passwordnya, gmail.com. Kemudian dengan kata pengaman kucing yang tadi saya sudah inputkan saat registrasi pada akun ande@gmail ini. Kemudian kita buat password baru. Kita buat 12345 untuk membedakan password sebelumnya. Nah, jika berhasil, maka kita akan dibawa ke halaman home member ini. Dan password kita berhasil dirubah. Nah, jika kita ingin merubah profil kita tinggal menekan pada bagian menu bar profile di sini. Kemudian kita klik akun. Nah, di sini terdapat informasi profil kita. Kita dapat hanya sekedar melihat profil kita ataupun kita dapat merubahnya. Nah, di sini kita dapat mengubah data profil kita. Mungkin di sini akan saya ganti namanya. Andre Laksmana. Nah, kita juga dapat menginputkan password tadi ataupun kita dapat menginputkan password yang baru. Mungkin kita masukkan password tadi. Nah, jika kita sudah yakin data yang kita inputkan benar, maka kita tinggal menekan tombol ubah untuk mengubah data profil kita. Ataupun kita dapat menekan tombol reset untuk menghapus data-data yang ada di form ini. Kemudian dapat kita isikan kembali jika ada data yang salah. Nah, di sini karena saya sudah yakin benar, maka saya akan klik tombol ubah.
maka data berhasil dirubah. Di sini terdapat Andri Laksamana. Jika kita ingin keluar dari akses sebagai member, kita cukup tekan tombol profile. Pada menu bar di atas. Kemudian kita pilih logout. Nah, maka kita telah berhasil keluar dari akses member dengan akun kita sebelumnya. Nah, maka kita akan dibawa ke halaman menu beranda awal. Itulah beberapa cara bagaimana menggunakan aplikasi atau website Sipsline ini. Mulai dari kita melakukan pendaftaran hingga kita melakukan peminjaman buku serta pengunduhan e-book. Sekian video tutorial ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.